semuanya, hari ini kita akan membahas emiten dan juga lembaga penunjang di pasar modal. Emiten adalah perusahaan, baik swasta ataupun BUMN yang melakukan penawaran umum untuk menjual efek berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Jadi simpelnya, emiten adalah perusahaan yang sudah IPO atau Initial Public Offering dan menjual surat berharganya kepada publik. Emiten memiliki beberapa peran, antara lain membantu investor yang hendak menanamkan modalnya di pasar modal. Jadi dengan adanya emiten, tentu investor terbantu karena tidak lagi bingung harus menginvestasikan modalnya kemana. Nah selanjutnya, emiten meramaikan pasar modal dengan berbagai pilihan perusahaan, yang mana sekarang kita tahu ya sudah ada lebih dari 700 emiten di Bursa Efek Indonesia. Peran emiten yang ketiga yaitu membuka kesempatan orang asing untuk menanamkan modalnya. Dan peran yang terakhir yaitu membuat perusahaan mendapatkan modal dari investor. Of course ya ini, ya dengan menjadi emiten suatu perusahaan pasti akan mendapat dana segar dari investor dan modal dari investor ini dapat perusahaan gunakan untuk ekspansi bisnis. Nah, biasanya ada dua efek yang diterbitkan oleh emiten, yaitu yang pertama saham, atau tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah obligasi atau surat utang berjangka menengah sampai panjang. Berikut ada 5 contoh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sahamnya bisa kita beli. Ada Bank Mandiri, Antam, Unilever, Astra International, Indofood, dan masih banyak lagi. Kemudian kita berkenalan nih dengan manajer investasi. Jadi manajer investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif bagi sekelompok nasabah. Jadi poinnya adalah MI ini pihak yang mengelola portofolio efek nasabahnya, biasanya dalam instrumen reksadana. Dan tugas dari manajer investasi ini ada mengelola aset nasabah, memutuskan instrumen investasi yang akan dibeli, memutuskan kapan instrumen investasi itu akan dijual, serta melaporkan kondisi aset nasabah secara harian. Nah, ada tips memilih manajer investasi nih teman-teman. Yang pertama, pastinya harus mempunyai izin dan legalitas dari OJK. Kemudian kita harus menelusuri track record-nya melalui prospektus dan juga fund fact sheet reksadana. Dan yang terakhir, kita harus pelajari kinerja reksadana kelolaan manajer investasi melalui fund fact sheet. Apakah manajer investasi ini bisa memberikan keuntungan yang maksimal untuk nasabahnya atau tidak? Selanjutnya kita berkenalan dengan BAE atau Biro Administrasi Efek yang merupakan pihak yang membantu emiten untuk melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Jadi namanya juga Biro Administrasi ya. Poinnya adalah membantu emiten dengan segala urusan yang berkaitan dengan efek. Adapun fungsi dari Biro Administrasi Efek yaitu melakukan kegiatan administrasi efek, transfer, pencatatan saham yang dibeli oleh investor. Kemudian BAE juga melakukan pembayaran dividen dan pembagian hak opsi. BAE juga melakukan jasa penagihan dividen, bunga, atau hak lain-lain. Dan yang terakhir menyelenggarakan pemindahan kepemilikan, penyerahan atau penerimaan sertifikat, pelaporan kekayaan, dan jasa administrasi penitipan lainnya. Nah, daftar Biro Administrasi Efek yang telah menerima izin OJK itu dapat dilihat pada laman web KASEI, dan totalnya ada 9 BAE. Contohnya itu ada Adimitra, Jasa Korpora, Datindo Entricom, dan lain-lain. Yang terakhir nih, kita berkenalan dengan wali amanat atau trustee. Apa sih wali amanat itu? Jadi wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Biasanya itu dalam bentuk obligasi. Nah, wali amanat ini memiliki peranan yang penting bagi kreditur atau pemilik utang, karena akan memberikan informasi yang terkini mengenai kondisi dan perkembangan emiten terkait. Jika kita mengacu pada pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal, kegiatan usaha sebagai wali amanat itu bisa dilakukan oleh Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan pastinya Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ini wajib terdaftar di OJK ya. Nah, kemudian ada tugas dan kewajiban wali amanat, antara lain mewakili kepentingan para pemegang efek yang bersifat hutang dan atau sukuk, kemudian mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab, melaksanakan ketentuan berdasarkan kontrak perwali amanatan dan dokumen lainnya,
Yang terakhir, wali amanat harus memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas kepada OJK. Nah, berikut adalah contoh dari wali amanat. Ada ABN AMRO Bank, PT Bank Mandiri, PT Bank Niaga, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Kim Eng Securities, dan lain sebagainya. Sekian materi untuk kesempatan kali ini, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih.